Pertama, seminari mengharuskan dan bertujuan untuk pembentukan wawasan dunia Kristen. Ingat, kekristenan itu adalah sebuah worldview, sebuah wawasan dunia. Apa yang you mengerti tentang Tuhan mempengaruhi apa yang you mengerti tentang manusia, dan mempengaruhi apa yang you mengerti tentang kenapa Kristus harus menjadi manusia, dan kenapa bernilai dari karya keselamatan Kristus, soteriologi, dan kenapa gereja eksis, eklesiologi, dan apa akhir tujuan paling akhir dari alam semesta termasuk hidupmu dan hidup saya, eskatologi. Sebuah wawasan dunia yang utuh. Seminari membentuk wawasan dunia semacam itu, dan you tidak bisa download itu di internet. Nah, bagaimana seminari memenuhi tugas dan fungsi dan tujuan itu? Melalui kurikulum. You tidak mungkin belajar eskatologi sebelum you belajar tentang doktrin Allah, doktrin manusia. You mulai step by step. Kenapa harus step by step? Karena pembentukan wawasan dunia Kristen. You tidak mulai langsung eksposisi kitab Wahyu, ketemu naga merah Adam di situ. You mulai dengan apa? Dengan pengantar perjanjian baru, dunia perjanjian baru, siapa penulisnya, tujuan penulisan, original. Informasinya available di internet, yes. Tapi susunan kurikulum itu tidak sekadar dimaksudkan untuk kasih informasi, membentuk something aja, membentuk sesuatu yang sangat urgen, yaitu wawasan dunia Kristen yang utuh, solid, dan kredibel. You tidak bisa download itu dari internet. Saudara, tadi saya pakai metafora atau buku untuk bicara tentang internet. Mari kita ganti metaforanya untuk saudara bisa lebih mengerti tentang apa yang saya maksudkan. Internet itu ibarat toko material. Saudara butuh pasir, saudara dapatkan pasir dengan gampang. Saudara butuh keramik, ini keramik yang terkait dengan ini. Saudara butuh asbes, saudara butuh lampu, saudara butuh apa saja. Internet menyediakan itu bagi saudara. Pertanyaan saya, apakah karena keberlimpahan material bangunan semacam itu, serta-merta membuat seseorang menjadi seorang arsitek yang skillful, yang bisa membangun gedung yang fondasinya kokoh, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap gempa bumi, tahan terhadap banjir, bencana alam, dan bukan hanya kokoh, kuat, dan tahan terhadap bencana alam, tapi juga beautiful. No, yang membuat saudara bisa menjadi seorang arsitek adalah seminari. You tidak bisa download itu dari internet, minta maaf. Sebab seminari tadi saya katakan bukan hanya menyediakan bagi saudara material-material. Sebisa saudara pergi ke toko bangunan, bukan hanya menyediakan bagi saudara informasi-informasi, tapi bagaimana menggunakan informasi itu. Bagaimana meletakkan batu yang satu di atas batu yang lain, kemudian menghubungkannya dengan pilar yang satu, dengan pilar yang lain, menghubungkannya dengan plafon, menghubungkannya dengan atap, kemudian nanti finishingnya menjadikan itu menjadi body of knowledge, tubuh pengetahuan, bangunan pengetahuan yang bukan hanya kokoh, kuat, dan solid, tapi juga beautiful untuk dilihat. Itu seminari. Jadi siapa yang mengatakan kepada saudara bahwa yang disediakan seminari itu hanya sekadar informasi? Nah, saudara jangan salah paham. Seminari tidak boleh kurang fungsinya dari menyediakan informasi. Yes, saudara tidak boleh kalah pintar daripada Nabi Google Kristiapon ini. Jangan sampai setiap hari saudara akses internet, ibu jari saudara itu jangan gerak-gerak terus, tapi Google lebih pintar dari saudara. Jadi seminari tidak boleh kurang fungsinya dari menyediakan informasi, tapi more than that, lebih daripada sekadar menyediakan informasi, membentuk cara pandang, membentuk perspektif, membentuk teologi, membentuk wawasan dunia Kristen, Christian worldview. Dan you tidak bisa download proses pembentukan semacam itu dari internet. You mau pakai kecepatan 5 GB, 10 GB, 50 GB, you tidak bisa download itu dari internet. Itu hanya ada di seminari. Dan kekristenan membutuhkan
dengan worldview yang utuh, yang solid, yang kuat, yang kokoh, yang kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kamu khotbah hari ini, minggu depan kamu khotbah bertentangan dengan dirimu sendiri. Kemudian nanti baru kamu alasan, minggu lalu itu Roh Kudus bisiknya begitu, sekarang bisiknya begini, jadi Roh Kudus sekarang bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu bukan Roh Kudus, itu roh kuda itu. Orang yang punya wawasan dunia yang utuh menampilkan pengajaran-pengajaran yang koheren, konsisten, dan biblikal, dan theologically sound, benar secara teologis, dan tidak melanggar hukum-hukum penalaran. You tidak bisa download itu dari internet, dan itu tidak jadi dalam 5 menit seperti you googling informasi di internet. Itu adalah proses pembentukan bertahun-tahun dan tidak bisa digantikan dengan apapun, termasuk oleh kecanggihan teknologi digital. Nah, saya berharap saudara yang ikut kelas online di SJJ, saudara jangan salah kaprah menggunakan fasilitas ini. Kemudian, tidak apa-apa, nanti kalau butuh informasi tentang teologi, Paulus, tentang Matius, nanti saya publik saja. Kenapa saudara harus hadir di dalam setiap jadwal-jadwal yang ada? Itu proses pembentukan, dan you tidak bisa gantikan itu dengan cara download dari internet. You tidak bisa gantikan itu. Dan itu berarti you harus mulai sekarang menutup telinga terhadap orang-orang yang mengatakan kepada saudara tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk proses studi dan pembentukan di seminar. Yes, harus. Kalau you menjadi anak Tuhan, harus melewati proses semacam itu. Saya kadang-kadang bingung dengan orang yang tidak mau studi, tapi mau mengajar, mau berkhotbah. Bahkan jadwal khotbah itu banyak banget, dan dikasih angkotnya juga banyak banget. Bingungnya itu begini. Waktu you berkhotbah dan you mengajar, kan you nyuruh orang untuk belajar sesuatu dari kamu, kan? Betul kan? Apakah itu belajar firman Tuhan atau belajar doktrin, apa saja melalui khotbah dan pengajaran itu. Nah, you nyuruh orang untuk belajar sesuatu dari kamu, tapi you sendiri tidak mau belajar. Jadi you suruh orang tahan dulu mata menyala 1 jam, 2 jam, tapi you sendiri tidur aja, main Facebook dulu, main Instagram dulu, besok tinggal 5 menit sebelum khotbah saya siap sebentar, udahlah, jadilah kehendakmu seperti di surga dan di bumi. Saya bingungnya itu di situ. Kan itu jelas berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa download itu dari internet. Pembentukan spiritualitas, pembentukan wawasan dunia Kristen itu harus ada di dalam satu sistem yang mengatur itu. Dan sistem itu harus sistem yang logis, yang koheren, yang baik, menolong orang bukan hanya untuk bertumbuh step by step, tapi juga kokoh solid dan tidak mudah digoyahkan oleh angin pengajaran sesat manapun. Nah, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, yang saudara bisa temukan tadi di dalam teks yang tadi kita baca, pembentukan watak dan karakter. Kemarin saudara malas, tidak suka baca buku, kemudian tidur-tiduran, tiap hari menutupi dengan orang, kemudian jalan sana, jalan sini. Begitu ada kafe baru buka, muka kamu sudah ada di sana. Begitu ada kawan baru buka, muka kamu sudah ada di sana. Kemudian saudara bercita-cita, Tuhan, tolonglah aku mau jadi hamba Tuhan yang baik dan benar. Dari aku kamu melayani Tuhan seumur hidup. Bagaimana caranya Tuhan? Kemudian saudara dengar saudara Tuhan, download dari internet. Saudara tidak bisa mendownload proses pembentukan karakter dari internet. Dan proses pembentukan karakter dan watak dan daya tahan, ketangguhan di dalam pelayanan seperti Raja Wali, saudara tidak bisa download itu dari internet. Dan itu tidak jadi dalam 2 malam. Itu membutuhkan proses waktu bertahun-tahun. Dan saudara, tahun 98 saya berangkat dari Kupang sebagai seorang anak bungsu. Papa saya guru, mama saya majelis gereja, rumah itu selalu penuh orang, terlibat dalam pelayanan. Tapi saya biasa bangun jam 11 siang, jam 12 siang, dan seterusnya. Ya, tidak terlalu ini, tidak terlalu disiplin. Cuci baju aja tidak bisa. Tidak bisa, jangan cuci baju, nyetrika pun tidak bisa. Betul-betul tidak bisa.
hidup saya itu, karena saya anak bungsu. Lalu saya berangkat ke Jakarta. Saudara, ada beberapa rekan alumni saya dari Setia Jakarta, 5 tahun di asrama yang sempit dan hanya setengah lantai. Jadi kalau satu lantai asrama kami itu hanya setengah lantai. Kita berdiri itu bisa pegang, bukan berdiri lagi, kita duduk aja kita bisa pegang plafon begini. Artinya panas kalau siang, makan harus tepat waktu, bangun harus jam 5 pagi, paling lambat itu jam 5 lewat 10 lah, karena sudah harus disempati ibadah pagi. Setelah itu mulai kerja praktis ya, nyapu, nyuci, apa segala macam kerja praktis, kampus harus bersih. Kemudian jam 7 tepat itu sudah harus kuliah, jam 7 pagi loh, bukan jam 7 malam. Jam 7 pagi sudah harus kuliah, jam 12 itu ibadah, kemudian setelah itu makan siang cepat-cepat karena nanti ada jam kedua lagi siang. Begitu terus setiap hari. Dan bukan hanya itu, saudara, kalau sekadar hanya itu, saya tidak jadi seperti sekarang. Karena apa yang disediakan di seminari tempat di mana saya bentuk, teladan dan cara hidup dari para dosen. Saudara bisa download kesaksian dari internet, kemudian saudara terkesima dan terpesona sebentar. Saudara mungkin kasih lalu, saudara kasih lain 53 biji, tapi itu tidak membentuk karakter kamu. Saudara, Profesor Don Carson, seorang ahli evangelikal, ahli biblical teologi, ahli perkembangan yang sangat kelas mulia sekarang. Bahkan saya disebut dia number 1 dalam bidang perkembangan. Dia selalu bilang begini, pelajaran terbesar dari pengalaman puluhan tahun mengajar di seminari adalah para mahasiswa saya tidak ingat semua yang saya ajar mereka di kelas, tapi mereka ingat persis bagaimana saya hidup. Mereka ingat persis bagaimana apa yang bikin saya antusias, yang saya hidup bermalam-malam. Mereka bawa itu dan itu menjadi gaya hidup mereka di dalam pelayanan. Saudara tidak dapatkan itu dari internet. Saudara butuh teladan hidup. Apa yang saudara lihat dari para dosen tiap hari, itu yang akan saudara bawa ke lapangan. Dan saudara, kenapa saya pernah diutus ke hutan, paling hutan jalan sampai hutan kuning, literally hutan kuning, betul. Tapi saya tahan ada di sana, karena saya lihat itu dari guru, dari dosen, dan dari orang tua rohani saya, Pak Martis Mengendra. Dan bukan hanya lihat itu orang hidupnya untuk orang lain, dia bahkan tak mikir dirinya sendiri. Sampai tua pun bahkan tak punya rumah, masih kontrak, tinggal di rumah mertua pula, kontrak di rumah mertua, hidup dari gaji PNS istrinya, karena harus kasih hidup ribuan, ya, waktu itu belasan ribu mahasiswa dan juga alumni di lapangan. Dan saudara tidak download itu dari internet, dan tidak dapatkan itu dari teknologi digital. Dan perlu lihat itu, karena itu adalah akumulasi dari kecintaan kepada Tuhan dan komitmen pelayanan selama bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Dan saudara, semua yang saudara pelajari, pengetahuan yang saudara pelajari di kelas-kelas sekolah teologi 4 tahun, 5 tahun kalau besar, itu amunisi itu mungkin hanya cukup untuk 3 bulan khotbah di lapangan. Setelah itu saudara tidak tahu khotbah apa, karena sudah habis. Tapi apa yang membuatmu bertahan bertahun-tahun melayani Tuhan, belasan tahun, puluhan tahun, konsisten, meskipun bajumu bolong-bolong, meskipun ikan ilong putus-putus, meskipun kamu makan 1 hari 1 kali, ya, dan itu literal. Saya bahkan bisa kasih kesaksian itu menjadi berjam-jam. Saya lihat itu dari kenapa mereka bertahan begitu, karena mereka keluar dari seminari. Saudara tidak download daya tahan semacam itu, ketangguhan semacam itu, komitmen semacam itu, kecintaan yang sebesar itu kepada Tuhan dan pelayanan dan Injilnya, dan tidak bisa download itu dari internet. Dan harus ada di sini untuk mengikuti proses itu, proses pembentukan karakter dan watak dan ketangguhan, daya tahan di dalam pelayanan. Itu tidak jadi karena saudara main Facebook. Itu harus dibentuk melalui aturan, melalui disiplin, melalui tata tertib, melalui kurikulum, melalui pembimbingan, pembinaan, pengajaran.
Itu semua membutuhkan proses dan itu perlu bertahun-tahun. Saudara-saudara menginginkan mimbar ini, ada orang berdiri di situ dan berkhotbah dengan khotbah yang baik dan benar, dan bukan hanya baik dan benar tapi juga menaikkan. Ada orang semacam itu yang bisa jadi secara instan. Orang-orang yang berdiri dan kasih tahu saudara ajaran-ajaran motivasional, psikologi populer tentang bagaimana cara menggunakan uang, bagaimana cara berhubungan suami istri, anak-anak. Banyak orang bisa kasih tahu saudara begitu. Saudara yang dibutuhkan oleh Kekristenan adalah para teolog dan para hamba Tuhan, bukan para pengajar motivasional. Dan para teolog, para hamba Tuhan, dan para pemberita firman yang mengajar secara setia atas dasar firman Tuhan, dan yang tangguh, berdaya tahan menderita. Itu hanya bisa dibentuk melalui sistem proses pembentukan di seminar. Nah, saudara, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan membacakan satu kalimat kata-kata Rasul Paulus yang juga saudara tidak bisa download dari internet. Perhatikan kata-kata Paulus. Sebab itu hai anakku. Jadi Paulus adalah bapak rohani dari Timotius. Sekarang Timotius jadi gembala karena pernah dididik, dibina, diajar, dibentuk oleh Rasul Paulus. Anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Allah. Saudara tidak jadi kuat karena download dari internet. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu lebih. Tapi kalaupun sekarang Rasul Paulus ada di sini, dia tidak akan mengganti tulisan ini dengan mengatakan begini: apa yang telah engkau dengar daripadaku dari internet, percayakanlah itu kepada internet dan teknologi yang dapat cepat untuk mengajar orang lain. Saudara tidak download spiritualitas dari internet. Percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan yang cakap mengajar. Dan untuk dapat dipercaya dan cakap mengajar itu tidak jadi dalam 2 jam. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dan dari Kristus Yesus. Saudara, kalau sudah tutup internet, bikin saudara ikut menderita. No, yang saudara lihat adalah yang bagus-bagus, bukan? Yang mukanya bopek pun mendadak hidungnya sudah mancung. Kemudian matanya itu kemana-kemana pun mendadak sudah jadi beautiful, gitu. Karena hanya dibutuhkan ibu jari untuk bikin yang begitu. Jadi kalau saudara tidak sempurna ada yang begitu-begitu, siapa yang goblok sebenarnya? No, itu tidak membuat saudara menjadi seorang prajurit yang tahan menderita dan mau ikut menderita, rela menderita, berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri soal-soal kehidupan. Yang saudara lihat di internet kan yang bagus-bagus kan, orang jalan-jalan ke mana, ke Eropa, ke sini. Itu bikin saudara tidak memusingkan diri saudara. Atau begitu soal saya begitu, namanya saya capek-capek dengan pelayanan yang tak seberapa ini. No, saudara tidak bisa download ini dari internet. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, dan itu dibutuhkan disiplin, komitmen, dan itu tidak jadi dalam 2 jam. Seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasilnya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.